Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Bersyukur kepada Tuhan. Selamat ulang tahun keluarga Eklesia. Umur berapa ini sekarang ya? 18 tahun. Oh, tahun lalu yang 14. Oh iya 14. Saya dengarnya 18. Puji Tuhan. 18 tahun penyertaan Tuhan. 14 tahun penyertaan Tuhan ya. Saya bingung ini gara-gara mixernya error ini. Mas Wid sudah jalan ya? Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Malam ini melanjutkan sesuai dengan permintaan dari koordinator Eklesia Mas Bin, melanjutkan tema minggu lalu yang luar biasa, sukacita di dalam penderitaan. Di mana Ibu Christina Tandri mengangkat tentang Habakuk. Di saat Tuhan izinkan penderitaan itu muncul di tengah-tengah kehidupan Habakuk, dia tetap bersorak-sorai, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan malam ini dilanjutkan lagi dengan tema I still believe in you. Ya, aku tetap percaya di dalam Engkau. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga-keluarga Eklesia. Saya mau mengangkat salah satu yang saya mau angkat adalah seorang yang bernama Hagar. Jarang sekali kita mendengar Hagar, tetapi ada sesuatu yang menarik yang harus kita pelajari dari kehidupannya. Kejadian 16, ayat pertama sampai yang ke-16. Kejadian 16 ayat pertama sampai yang ke-16 dikatakan demikian. Kejadian pasal yang ke-16 bisa tampilkan ayat ini, ayat yang pertama sampai yang ke-16 dikatakan demikian. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesin, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Sebabnya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laharoi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya.
Panjang pembacaan kita, saudara, siapa Hagar itu? Ya, jarang sekali kita mendengar diangkat tentang Hagar. Saya membaca sebuah tafsiran. Bapak Ibu kalau mendengar suatu tafsiran itu bukan kebenaran ya. Ahli-ahli Alkitab memberi tafsiran bahwa Hagar itu salah satu anak dari pejabat di Mesir. Ada yang menuliskan bahwa Hagar ini adalah putri Firaun. Itu berupa tafsiran. Tapi kita akan melihat lewat Alkitab yang tulis. Apakah benar tafsiran itu mendekat pada kebenaran atau tidak. Arti nama Hagar adalah kabur. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab ada nama yang ditulis itu mempunyai arti. Hagar itu artinya kabur. Ketika Abram di Mesir, pasal sebelumnya kita akan melihat dulu ceritanya. Ketika Abram di Mesir, tanah Kanaan mengalami kelaparan. Abram membawa keluarganya pergi ke Mesir. Di Mesir, Bapak Ibu Saudara, Abram ini melakukan kesalahan yang fatal. Dia berbohong karena Sarah ini sangat cantik. Dia takut Sarah ini diambil lalu dia dibunuh, dia bohong. Nanti sampai Mesir ngomong ya, kamu saudaraku. Benar masuk Mesir, kecantikan Sarah itu viral. Firaun dengar ada seorang yang sangat cantik. Ditanya siapa ini? Saudara, bohong. Dari kebohongan itu seolah-olah dapat berkat loh. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca Alkitab ya. Abram diberi Firaun itu hamba laki-laki dan perempuan. Diberi banyak hewan ternak. Seakan-akan kebohongan itu mendatangkan berkat. Tetapi ujungnya dari awal kebohongan ini, rencana Tuhan tidak berjalan mulus dalam kehidupan Abram. Karena salah satu hamba yang ada itu bernama Hagar. Nah, saya mengacu pada tafsiran itu Bapak Ibu ya. Hagar berselisih paham dengan orang tuanya. Ini menurut tafsiran itu. Itu sebab ketika melihat kuasa Tuhan, Tuhan memberikan tulah kepada Firaun. Belum sempat diapa-apakan, Sarah diambil oleh Firaun untuk dijadikan istri. Belum sempat dijamah, Tuhan memberi tulah. Itu juga menjadi viral. Hagar melihat kuasa Tuhan luar biasa. Begitu hebatnya sehingga Firaun pun tidak berkutik. Firaun lalu mengembalikan Sarah kepada Abram. Kamu pergi ya dari negeri ini, bikin kacau. Kamu bilang ini saudara, padahal ini istrimu. Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bapak. Tetapi Abram sudah mendapatkan hamba, laki-laki dan perempuan dan sudah mendapatkan ternak. Mendapatkan berkat yang banyak. Pergi. Hagar melihat, lalu dia memilih ikut kepada Abram daripada tinggal kepada para pejabat atau kepada ayahnya Firaun. Dalam buku itu menuliskan, Hagar ini berselisih paham. Dia berkata lebih baik menjadi hamba Abram daripada menjadi anak Firaun. Sejak itu Hagar bersama-sama dengan Abram. Ya ini kilas balik sedikit Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mengetahui, kita akan belajar tentang Hagar. 10 tahun setelah kejadian itu, Abram belum mempunyai keturunan. Sarah berpikir secara logika. Mungkin Tuhan tidak izinkan keturunan itu lahir dari rahimku. Lalu Sarah menyarankan kepada Abram, Abram, engkau kuberi hambaku. Yang diberi adalah Hagar. Bapak Ibu logikanya. Karena Hagar ini berbicara keturunan janji Tuhan. Sarah ini berbicara tentang keturunan janji Tuhan. Kira-kira memberi hambanya yang terbaik atau bukan kepada Abram? Pasti yang terbaik. Karena ini berurusan dengan keturunan. Diberilah Hagar. Kenapa? Karena Sarah tahu latar belakang Hagar ini bukan orang biasa. Itu sebab dari sekian banyak hamba Sarah, Hagar yang diberi kepada Abram. Nah, ketika Abram mengambil Hagar, lalu hamil Hagar. Alkitab tadi jelas. Hagar memandang rendah nyonyanya. Bapak Ibu Saudara, kalau yang namanya hamba
dia akan tidak berani untuk melawan tuannya. Sekalipun diangkat sebagai istri, mental hamba itu tetap harus ada. Bapak Ibu kalau mau belajar tentang hamba di perjanjian lama, hamba itu tidak berani lihat tuannya. Segala perintah tuannya itu lewat tangan. Jadi hamba itu selalu melihat tangan tuannya. Tuannya mau tunjuk apa. Saking gak beraninya. Karena Hagar ini latar belakangnya dulu dia seorang yang luar biasa. Begitu dia tahu dia hamil anak Abram, dia memandang rendah nyonyanya. Kesombongan itu tiba-tiba bisa muncul. Dia pandang rendah nyonyanya, Sarah. Jadi kalau saya mengacu pada tafsiran ini tidak hampir benar. Karena data-data Alkitab mengungkapkan dengan baik. Kalau dia seorang benar-benar hamba, gak bakal berani ngelawan sama Sarah. Tetapi karena latar belakangnya dia adalah anak pejabat. Begitu dia tahu, wah saya sedang hamil anak dari Abram. Dia langsung memandang rendah tuannya. Sarah protes kepada Abram. Abram sarankan, bertindaklah sesuka hatimu. Apa yang dilakukan Sarah? Sarah menindas Hagar. Dan karena tindasan itu, Hagar kabur sesuai namanya. Ini latar belakang Bapak Ibu. Nah, saya mau masuk dalam poinnya. Yang saya mau angkat. Bapak Ibu Saudara keluarga Eklesia. Jangan pernah kabur dari masalah dan tindasan. Ini yang saya mau angkat. Jangan dulu berbicara sukacita di dalam penderitaan. Jangan dulu berbicara I still believe in you. Apa yang mau kita percaya? Apa yang mau kita buat sukacita? Kalau kita kabur dari penderitaan. Kalau kita tidak tahan dalam penindasan. Selama hidup manusia, tidak mungkin tidak ada yang namanya persoalan. Tidak mungkin tidak ada yang namanya aniaya, baik itu batin atau fisik. Pasti ada di dalam hidup kita. Hagar mengalami itu dan dia tidak kuat, dia lari. Hagar begitu mudah lari dari masalah dan tindasan. Bapak Ibu perhatikan dari ayat yang panjang kita baca tadi, semoga masih ingat ya. Ayat 1 sampai 16. Tuhan tidak membiarkan Hagar kabur. Di mana letak akarnya? Kenapa Hagar tidak kuat di dalam menghadapi penindasan nyonyanya? Jawabannya satu, Alkitab tulis. Karena kesombongan. Hagar lupa akan statusnya. Siapa dia? Itu sebab di ayat 8. Begitu dia memandang rendah Sarah nyonyanya, ayat 8, malaikat Tuhan menegur dengan memberi keterangan yang luar biasa. Hagar hamba Sarai. Tuhan tidak bilang, Hagar hambaku, no. Hagar hamba Sarai. Tuhan menegaskan lagi kepada Hagar, hei statusmu adalah hamba dari Sarai. Dia sedang kabur. Ini mempunyai pengertian Bapak Ibu. Kenapa Tuhan menegaskan status dari Hagar? Hagar hamba Sarai. Apakah Tuhan tidak menolong penderitaan yang dialami oleh Hagar? Apakah Allah membiarkan memang Hagar ditindas tidak ada pertolongan? Yang Alkitab mau sampaikan malam ini. Kesombongan hanya bisa takluk dengan yang namanya penindasan. Itu sebab Tuhan tidak membiarkan Hagar untuk kabur. Tetapi ayat yang kita baca, Hagar balik ke nyonyamu. Alkitab tidak nulis, nanti saya akan tolong, kamu tidak akan ditindas, kamu akan enak hidupmu. Enggak ada tulisannya seperti itu. Tuhan berkata, kembali ke nyonyamu. Biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Apa artinya? Kesombongan hanya bisa takluk dengan yang namanya penindasan. Kita mau belajar dari sini dulu. Keluarga Eklesia. Ya. Kok ulang tahun berat toh Pak Gembala materinya? Ya. Untuk menjadi gereja yang berkualitas, Bapak Ibu harus mendapat makanan yang berat-berat. Amin. Nanti setelah turun lebih berat lagi di bawah ya.
Sudah malam makan nasi, makan lemak. Kita makan rohani dulu. Saya berharap ulang tahun kali ini Bapak Ibu tidak berpikir secara jasmani saja. Carilah dulu kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah itu tidak berbicara tentang makan dan minum. Itu sebab saya sempat bilang ke Mas Bin, stop makan minumnya ya. Di grup itu ribut sama makan minum. Stop dulu. Bersyukur ulang tahun Eklesia, ribut sama makan gitu ya. Saya tidak ingin keluarga Eklesia dihanyutkan. Tidak apa-apa Bapak Ibu makan minum, tidak apa-apa. Saya tidak anti. Mas Bin ini berkali-kali tanya, Pak Gembala nanti ulang tahun Eklesia boleh makan? Boleh Mas Bin, saya senang makan-makan gitu ya. Saya tidak anti makan-makan. Tetapi lebih dari segalanya, mari kita makan firman Tuhan dulu. Amin. Haleluya. Orang yang tidak tahan dalam penindasan, dia akan seperti Hagar, akan kabur dari permasalahan. Mengapa? Karena kesombongan itu ada. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan kuat dengan godaan uang. Wah, gak akan korupsi, gak akan menipu, jujur, ya mungkin kuat. Oh setia terhadap pasangan, terhadap suami, terhadap istri, gak akan tergoda. Oh saya percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika harga diri ditindas, jangan ditindas deh. Harga diri disentuh sedikit saja. Itu akan kelihatan kualitas rohani kita. Apakah kita bisa memberontak, menjadi marah, meluapkan kemarahan hanya karena harga diri. Balik lagi kepada Yesus Bapak Ibu Saudara. Kurang apa harga diri Yesus diinjak-injak? Buat siapa? Buat saya dan buat kita semua. Ada proses Bapak Ibu untuk kita bisa menang terhadap semuanya. Itu sebab kesombongan hanya bisa takluk dengan yang namanya pendinasan. Mengapa kesombongan itu harus ditindas? Mengapa ego, harga diri harus ditindas untuk mengalahkan kesombongan? Alkitab memberi jawaban. 1 Timotius 3 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. 1 Timotius 3 ayat yang ke-6. 1 Timotius 3 ayat 6 bisa tampilkan ayat ini? Oke. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Rasul Paulus memberi penjelasan kepada suratannya di Timotius. Jangan angkat penatua, jangan angkat pemimpin yang baru bertobat. Dalam terjemahan asli dikatakan janganlah orang yang baru ditanam. Ada apa dengan pohon yang ditanam? Baru ditanam. Tidak punya akar yang kuat. Ketika dia terima pujian, pohon itu kalau akarnya nggak kuat tapi sudah berbuah, pohon itu akan roboh. Demikian orang yang baru ditanam, orang yang baru bertobat, terima pujian, bisa besar kepala. Itu sebabnya dasar di gereja kita, Bapak Ibu Saudara, tidak sembarang untuk bisa melayani, tidak sembarang datang ibadah. Sekalipun artis terkenal masuk gereja sini minta pelayanan, mohon maaf. Apalagi minta firman Tuhan, mending saya suruh khotbah Mas Bin daripada artis itu. Mau kesaksiannya kayak apa? Bersaksi boleh, tapi untuk membawakan firman tidak. Saya berdiri pada dasar firman Tuhan. Ya, seorang yang baru bertobat jangan menjadi pemimpin, janganlah menjadi orang yang baru ditanam. Supaya apa? Terjemahan lain mengatakan supaya jangan dihukum seperti iblis. Karena sudah menjadi sombong, itu akan diserahkan kena hukuman iblis. Kenapa Tuhan concern dengan namanya kesombongan Bapak Ibu? Kenapa malam ini harus diangkat untuk kita bisa bersukacita di dalam penderitaan, di dalam badai? Mengapa bisa diangkat tema malam ini? I still believe in you. Tetap percaya kepada Tuhan. Satu yang kita akan pelajari. Ada apa dengan kesombongan? Bapak Ibu di dalam 1 Timotius 3 ayat 6. Kata sombong bahasa Inggrisnya memakai kata pride. Bahasa aslinya dalam bahasa Yunaninya memakai kata tupo. Dari kata tupo ini muncul kata taipun. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia topan, artinya angin ribut
atau badai. Sombong yang dituliskan oleh Alkitab itu seperti angin ribut atau badai yang bisa menghancurkan hidup kita. Yang Tuhan mau katakan, berapa banyak topan, angin ribut, badai dalam hidup kita bukan dari Tuhan, tapi kita yang menyebabkan sendiri. Kita yang menyebabkan, mendatangkan badai itu. Kenapa? Ada yang namanya kesombongan. Tuhan tidak ingin ada badai di dalam hidup kita karena kesombongan kita. Itu sebabnya Hagar tidak dibiarkan kabur, tapi Hagar disuruh kembali kepada nyonya. Kembali kepada nyonyamu. Biarlah engkau ditindas. Sepertinya Tuhan jahat ya. Bukannya kembali ke nyonyamu, maka engkau akan melihat pertolonganku yang ajaib. Hidupmu akan senang, tidak ditindas lagi, engkau akan kuangkat. Enggak. Tuhan jelas. Coba kembali lagi yang tadi, ayat 9. Kembali ke nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaan Sarah. Bapak Ibu Saudara, tidak kebetulan firman ini ditulis. Kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, apa yang ditulis oleh firman Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita mengerti. Tuhan mau kepada Hagar, Hagar, kamu tetap harus ditindas. Supaya apa? Supaya jangan ada badai datang dalam hidup Hagar. Supaya kesombongan itu benar-benar dihancurkan di bawah penindasan. Itu sebab Tuhan suruh Hagar balik ke Sarah. Bukan lepas dari penindasan. Tapi Tuhan tetap, Sarah engkau tetap di dalam penindasan. Apa tujuannya? Supaya tidak ada badai dalam hidup ini. Dalam hidup Hagar. Apakah Tuhan kejam? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena ini cara satu-satunya supaya kita terhindar dari yang namanya badai dan angin ribut. Amin. Amin. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengkambing hitamkan, paling banyak mengkambing hitamkan setan. Wah, ini cobaan dari setan. Tidak. Apalagi bilang, oh Tuhan izinkan pencobaan ini datang. Wah, jauh sekali Bapak Ibu. Kalau kita introspeksi dalam hidup kita, karena ada yang namanya kesombongan dalam hidup ini. Karena kesombongan, Alkitab mengatakan memakai kata taifun, angin badai. Itu bisa menghancurkan hidup kita. Saya dulu pernah lihat film Twister ya. Zaman saya SMA itu ada yang lihat ya Twister. Itu badai luar biasa. Taifun, angin topan yang luar biasa. Semuanya itu bisa keangkat. Dan kesombongan seperti itu Bapak Ibu. Kesombongan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan. Ada banyak yang Tuhan izinkan terjadi kepada saya. Saya bisa katakan itu penindasan. Karena itu menekan batin saya. Apa yang saya hadapi? Permasalahan gereja yang pasti. Tapi saya baru mengerti, saya puji Tuhan kepada Tuhan. Supaya saya enggak sombong Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi gembala GPDI Theophilus. Ngeri-ngeri sedap gitu ya, saya pakai istilah ini. Ngeri-ngeri sedap. Kalau saya enggak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, cepat jatuhnya. Kalau Bapak Ibu enggak percaya bisa tanya sama Pak Edi. Pak Edi itu bendahara wilayah 7. Kalau saya, untung saya punya, saya sering kumpul dengan wakil gembala Pak Edi dengan Bu Christine itu ya. Mereka menjadi brother keeper saya. Selalu mengingatkan. Apalagi dalam hal keuangan Bapak Ibu. Kalau saya lengah sedikit, saya bisa menjadi sombong. Dan ketika kesombongan itu datang, cepat jatuhnya. Karena itu angin ribut badai Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau mau hitung-hitungan duit, waduh. 1 tahun saya bisa beli Alphard baru. Serius Bapak Ibu. Coba tanya Pak Edi. Sebegitunya saya harus menjaga hidup ini. Saya paling senang kalau istri saya sudah ngomong. 1/10 bulan ini sudah habis. Habisnya itu masuk pos-posnya. Saya bilang puji Tuhan.
Kalau saya ingin memperkaya diri cepat Bapak Ibu, cepat kaya. Tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Itu akan mendatangkan badai di dalam hidup saya. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, introspeksi dalam hidup kita. Setiap badai dalam hidup ini. Bukan semuanya, oh Tuhan izinkan, tidak. Kita introspeksi, apakah ada kesombongan? Itu sebab kalau kita sedang mengalami penindasan, ego kita sedang ditindas, itulah satu-satu cara Tuhan untuk dapat menghancurkan kesombongan kita. Amin. Itu bentuk kasihnya Tuhan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu ngeri nih kayaknya sekarang ya. Jadi tema minggu lalu terjadi sukacita di dalam penderitaan. Karena dari dalam penderitaan itu Tuhan sedang memproses hidup kita. Lewat gak kita terhadap prosesnya Tuhan? Menang gak kita terhadap prosesnya Tuhan? Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara sebelum kita saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Ada 3 calon pemimpin. Kalau kriteria pertama saya sampaikan sampai ada 3 kriteria, kira-kira Bapak Ibu milih kriteria yang keberapa? Yang seorang ini adalah politikus jahat. Suka main dukun, suka berbau mistis, punya istri banyak, suka mabuk tiap hari. Ini kriteria calon pemimpin. Kira-kira Bapak Ibu milih orang ini enggak? Yang kedua, kerjanya itu suka bolos, sampai dipecat, gak bisa bangun pagi, sedang tergantung sama narkoba, tukang mabuk. Kira-kira Bapak Ibu mau milih kriteria seperti ini? Orang yang ketiga, kriterianya seorang pahlawan perang dari negaranya, dia vegetarian, tidak suka mabuk, punya 1 istri, setia. Pilih yang mana Bapak Ibu? 1, 2, 3. 3. Pastinya 3. Tapi Bapak Ibu yang saya tulis itu adalah masa lalu mereka. Orang yang pertama adalah Roosevelt. Bapak Ibu kalau tahu histori sejarahnya Presiden Amerika. Dia Presiden Amerika saat Perang Dunia Kedua. Orang ini hebat Bapak. Ternyata dia punya masa lalu itu seperti itu. Politikus yang jahat, suka main dukun, suka mistis, punya istri banyak, mabuk setiap hari. Tetapi apa yang dia alami itu memproses dia. Dia tampil menjadi seorang pemimpin. Presiden Roosevelt, saya lupa presiden keberapa, waktu Perang Dunia Kedua. Yang kedua, yang suka bolos, sampai dipecat, gak bisa bangun pagi, pakai narkoba, tukang mabuk. Orang ini bernama Winston Churchill. Perdana Menteri Inggris pada waktu Perang Dunia Kedua. Bapak Ibu coba cari sejarahnya. Oh hebat orang ini. Dia punya masa lalu seperti itu. Tetapi proses itu dia lewati, dia berhasil lewati. Sehingga dia berhasil menjadi Perdana Menteri. Orang yang ketiga, masa lalunya luar biasa. Sejak dari muda, orang ini pahlawan perang bagi negaranya. Dia vegetarian, tidak suka mabuk, punya 1 istri, setia. Orang ini bernama Adolf Hitler. Karena dia punya masa lalu yang luar biasa, muncul kesombongan. Bapak Ibu kan tahu kan akhir dari hidup Hitler? Hancur bukan? Hancur. Jadi Bapak Ibu dari ilustrasi yang saya angkat. Biarlah kita terus jangan menyerah. Apa yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Penderitaan, aniaya. Minggu lalu saya berbicara kepada kaum pria. Persis sama seperti ini. Mengapa Tuhan izinkan orang benar itu menderita. Saya siapkan 4 poin. Saya baru sampaikan 2. Saya rasakan hadirat Tuhan sudah turun. Saya doa waktu itu. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan terhadap orang benar kita semua? Tuhan mau supaya kita lebih kenal akan kedaulatan Tuhan. Saya angkat tentang Ayub waktu itu. Ini juga Bapak Ibu, malam hari ini masukkan di dalam hidup kita. Kalau ada penindasan, ada aniaya dalam hidup kita. Jangan cepat-cepat salahkan Tuhan, introspeksi dalam hidup kita.
oh ada kesombongan dalam hidup ini. Dan kesombongan itu hanya takluk dengan yang namanya penindasan. Supaya apa? Supaya kita tidak kena badai dalam hidup ini. Dan itulah cara cinta Tuhan yang Dia tunjukkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Masih tetap bersuka cita di dalam penderitaan. Haleluya. Pemain musik bisa maju ke depan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kalaupun Tuhan izinkan, Tuhan tahu di depan itu ada angin badai yang siap menerjang kita. Tapi kalau kita tidak menyerah, kita terus ikuti prosesnya Tuhan. Bapak Ibu, apakah kisah Hagar berhenti sampai di sini? Tidak, Bapak Ibu. Hagar adalah orang yang diberkati. Kita melihat Kejadian 21, ada janji buat Hagar. Keturunanmu, keturunan Hagar, menjadi keturunan yang luar biasa. Kita lihat saudara, Bapak Ibu Saudara. Timur Tengah, tidak ada orang yang miskin. Ya, Pak Dimus bisa tahu ya Pak ya. Timur Tengah ya, Dubai, Arab, itu mana lagi? Wah, sugih. Nah ini memang janji Tuhan, ditulis dalam Alkitab. Keturunan Hagar menjadi keturunan yang luar biasa. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, mari jangan menyerah. Apa yang menjadi proses Tuhan saat ini, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, lewat penindasan, jangan menyerah, tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, saya tergerak. Satu orang maju ke depan bersaksi, yang mengalami penindasan tetapi ujungnya mengalami keindahan. Saya undang satu orang untuk bisa maju bersaksi. Saya beri kesempatan kalau ada yang mau menggunakan kesempatan ini, Bapak, berbagi pengalaman hidup. Ketika Tuhan izinkan penindasan tapi ujungnya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Silakan maju ke depan, berbagi berkat kepada keluarga Eklesia yang lain. Saya yakin ada pengalaman yang indah. Ada? Bu Dimus, silakan. Berdiri tengah Bu ya, supaya kan kesoting. Puji Tuhan, saat yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya mengalami suatu hal yang sangat jatuh sekali saat anak saya dinyatakan kena tumor parotis. Itu pun saya tunda. Akhirnya saya putuskan untuk ke Malang. Waktu itu saya periksakan di Blitar, bilang harus operasi. Saya masih bisa nunda lagi, saya bawa ke Malang. Di Malang sama persis apa yang dikatakan dokter itu tumor parotis. Saya diputuskan untuk ayo kita operasi saja. Saya tanya sama suami, siap kamu menghadapi anak operasi sendirian? Siap, saya bilang gitu. Saat saya dalam pemulihan anak saya di tempat tidur, papanya telepon,
ngobrol ngalor ngidul ngitan ngulon. Ternyata dia kecelakaan yang sangat saya tidak tahu. Saya nangis cuma Tuhan, bagaimana ini? Victor di dalam tempat tidur di rumah sakit. Papahnya kecelakaan yang saya tidak bisa mendampingi. Saya nangis, teriak, Tuhan tolong saya. Saya malam hari Kamis malam, saya nggak bisa tidur, saya nangis. Saya ditelepon sama Bu Priskila, kuat ya, saya kuat. Saya bilang, tapi kuat, air mata saya keluar semua. Suami saya sakit, tangannya cuma digendong gini. Berarti itu darahnya luar biasa. Karena apa, suami saya kalau sakit cuma sakit sebentar, dia tidak akan ngomong apa-apa. Tetapi itu sangat sakitnya luar biasa, tembus dari ujung sini ke ujung sini lukanya. Tapi saya puji Tuhan, saya tetap berdoa, Tuhan tolong suami saya. Saya hari Jumat pagi saya sudah tidak kuat sama sekali. Saya mau ngomong sama siapa tidak bisa. Saya beli bubur untuk anak saya langsung mampir ke pastori. Saya duduk di dapur, diem, saya ngomong sama Pak Gembala ada. Saya duduk, tidak bisa ngomong, Mbak Pur, cuma kuat tante, kuat. Iya saya kuat, tapi saya nangis terus. Tetapi begitu Pak Gembala berdoa, rasanya itu dingin sekali, sejuk, tenang hati saya. Saya bilang sama Pak Gem, saya mampu, saya berjalan bersama Tuhan Yesus. Saya pulang ke rumah sakit, sudah tidak ada air mata lagi. Karena apa? Tuhan menolong saya, Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Dan suami saya pulang dengan selamat dan sekarang sudah sehat. Victor dinyatakan operasi itu tumornya tumor jinak, itu luar biasa bagi saya. Saya mendapat kemurahan, kekuatan dari Tuhan. Ini bukan karena kekuatan dan kegagahan saya, bukan karena kesombongan saya, tetapi doa saudara semua, juga Bapak Ibu Gembala kita yang selalu setia mendoakan saya sehingga saya menjadi kuat dan mampu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman yang hidup adalah kesaksian dari hidup kita tentang Tuhan. Amin. Bisa kita angkat tangan kita, mari kita katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewat cobaan, lewat penindasan, tetap percaya, jangan menyerah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Saya mengundang Ibu Christine Tandri untuk maju ke depan untuk berdoa kebenaran firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang kami percaya Tuhan Yesus. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kami mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Malam hari ini di tengah-tengah sukacita keluarga Eklesia merayakan ulang tahun pelayanan keluarga Eklesia Tuhan. Kami menerima firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami harus belajar menyadari dalam hidup ini bahwa ada hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Seringkali tatkala persoalan datang, ketika angin badai menerpa dalam perjalanan hidup rumah tangga kami, banyak kali kami sering kali menyalahkan Tuhan. Di malam hari ini kembali kami diingatkan lewat firman-Mu. Terkadang lewat persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau membentuk kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus hidup di dalam kerendahan hati. Tidak ada kesombongan dalam hidup ini. Bahkan di saat persoalan datang, badai datang silih berganti, Tuhan mau, bahkan Tuhan mengajar kami untuk tidak lari dari setiap persoalan yang ada. Tapi kami mau belajar menghadapi semuanya dengan penuh kerendahan hati, dengan tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang terus memampukan kami. Engkau Allah yang terus ada buat kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang hadir dan berbicara lewat kehidupan kami Tuhan di malam hari ini. Buat kami keluarga-keluarga muda. Bahkan kami akan berkata bahwa di tengah keadaan apapun kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau Allah penjuna dalam kehidupan kami. Saat Tuhan membentuk kami dengan setiap persoalan, dengan setiap badai yang datang, kami tahu Tuhan sedang mengerjakan, bahkan selalu merendah hal-hal yang baik dalam perjalanan hidup kami. Dan kami tahu kami akan tampil, kami akan keluar menjadi pemenang di saat kami tidak lari dari setiap persoalan. Tapi kami mau tetap maju. Tetap maju bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kalau ada roh kesombongan dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap roh kesombongan yang ada dalam kehidupan kami, yang akhirnya tidak membuat kami melihat kuasa Tuhan. Malam hari ini kami mau bersatu hati Tuhan, mampukan kami semua Tuhan untuk menanggalkan semuanya Tuhan Yesus. Dan kami mau belajar hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Teruslah berkarya dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap keluarga-keluarga muda yang hadir malam hari ini, kami tahu kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang heran daripada Tuhan. Memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai kehidupannya, walaupun di dalam pelayanan masih muda, tapi kami percaya hikmat, pengurapan daripada Allah terus ada dalam kehidupannya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, Jemaat GPD Theophilus, Tuhan sampaikan itu dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga kami semua terus tampil Tuhan Yesus menjadi jemaat-jemaat, menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas, sehingga lewat apa yang kami kerjakan kembali semua menyenangkan hatinya Tuhan dan berkenan di hadapannya Tuhan. Makasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.